Shalom jemaat Tuhan, pagi hari ini sebelum kita duduk sidangan dengan Dia, mari kita siapkan hati dan pikiran kita satu di dalam doa. Roh Kudus datanglah pagi hari ini memenuhi ibadah kami, bertatalah di atas puji-pujian kami. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Bapa, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan, sehingga jamahan-Mu terjadi pagi hari ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami siap Tuhan untuk memuji, kami siap Tuhan untuk meninggikan Engkau, bahkan kami siap untuk bersorak Tuhan. Pimpin Tuhan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita sembah Dia saudara. Kami rindu Tuhan, kami rindu Bapa, Kau yang memulihkan setiap kami pagi hari ini Tuhan. Roh-Mu yang berkuasa atas kami Bapa. Kiaralah manasye, sebab Kau layak. Kiaralah manasye,
sekali katakan Roh Kudus, Roh Kudus datanglah, penuhi kami di tempat ini, nyatakan kasih dan anugerah-Mu, datang Roh Kudus penuhi. Baru haba, baru haba, baru haba, Ruah Elohim baru haba, baru haba, datanglah, oh baru haba. Kami tahu Tuhan, Engkau senang Tuhan ketika kami meninggikan Engkau Bapa. Terimalah segala pujian kami Tuhan, terimalah segala penyembahan kami Bapa. Kiara lama tasyikara lama lama. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan
dipuji, amin Tuhan. Kau yang layak dipuji Bapa. Segenap hatiku layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Seundang kita semua bangkit berdiri, katakan layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segalanya bagi kami Bapa. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti hiru sarindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, oh, oh. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, oh, oh. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Oh Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Betapa Engkau baik ya Bapa. Betapa Engkau Bapa yang selalu memperhatikan kami anak-anaknya. Kami rindu untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Kami rindu terus ada dalam hadirat-Mu. Bapa, ajar kami untuk tetap setia kepada-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu menghargai dan menghormati-Mu.
inilah kerinduan kami Tuhan. Urapi sidang jemaat-Mu, urapi kami semua Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengarkan firman katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Terima kasih buat pujian tim puji dan penyembahan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya rindu sekali untuk kita memahami kebenaran firman demi kebenaran firman. Kita sedang dipersiapkan untuk menjadi mempelainya. Saya rindu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ada sebuah pelajaran yang sangat berharga pagi hari ini supaya kita benar-benar bisa mengikuti. Saudara yang terkasih, kenapa saya berjudul arti sebuah kesetiaan dan ketaatan? Saudara, bangsa kita bahkan Jakarta, Jawa Tengah, dan beberapa daerah Jawa Barat, Jawa Timur mengalami COVID yang drastis sangat tinggi naik. Ya, saya mau berkata kalau gereja tidak dipersiapkan, ya, untuk menyongsong Tuhan, karena kita lihat dalam kebenaran firman kuda hijau kuning ini larinya begitu kencang, ya. Berbicara tentang wabah penyakit, sampar, kelaparan dan sebagainya, peperangan. Saya lihat memang apa yang bisa saya harus bagikan kepada sidang jemaat adalah saya ingin menguatkan saudara. Ya, kalaupun memang keadaan dunia ini sudah firman Tuhan berkata semakin jahat situasi dan keadaan, bahkan masa-masa kelaparan, ya, seperti di dalam kitab Kejadian, tapi saya percaya minyak dan anggur itu akan terus dijaga dan dipelihara. Saudara, kenapa ini penting sekali arti sebuah kesetiaan dan ketaatan, dan saya gambarkan ada sebuah tongkat. Ya, sering kali kita bagi tentang kitab Kejadian ini, tapi saya pagi ini ingin membagikan dengan makna yang lain. Sehingga nanti kalau kita berbicara kepala tongkat ini, ya, dalam bahasa Ibraninya mateh. Ya, apa yang Tuhan mau bicarakan dalam hal ini? Saudara yang terkasih, saya lihat memang kalau kita buka dalam kitab Kejadian 32 ayat 9 dan 10, ya, saudara lihat Kejadian 32 ayat 9 dan 10, tolong salah satu membacakannya. Kejadian 32 ayat 9 sampai 10, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Saudara lihat, di dalam perjalanan Yakub di Kejadian pasal 32, dengan tongkat ini dia pergi, ya. Saudara lihat dengan tongkat ini dia pergi, betapa pada saat saudara saya tidak membagikan bagaimana cerita Esau dan Yakub, ya, yang sering sekali kita bagikan ini, tetapi saya ingin membawa sebuah gambaran bahwa kenapa Yakub ini betapa setianya. Maka ayat ini saya mau bagikan arti sebuah kesetiaan dan ketaatan. Saya kalau lihat judul ini pun, ada berapa banyak orang itu tidak setia. Kesetiaan ini bukan sekedar di kata-kata. Kesetiaan ini adalah sebuah aplikasi dan tindakan.
Saya rindu saudara bertahanlah. Di dalam situasi dan keadaan dunia yang semakin kacau ini, saudara belajar untuk tetap setia. Manakala dikatakan kesetiaan, Pak, saya sudah setia. Apakah engkau taat? Ada banyak orang setia membaca firman. Ada banyak orang setia untuk berdoa. Setia untuk ke gereja. Pertanyaannya, manakala ketaatan engkau lakukan? Saudara, dua hal ini Yakub tulis dengan tongkat. Catatan perjalanan hidup pada sebuah tongkat. Dia gambarkan ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Dan kita akan lihat nanti bagaimana tentang tongkat ini yang saya akan bagikan kepada saudara. Saudara lihat. Tolong 32 yang 9-10 tadi, pergi hanya membawa tongkat. Saudara ingat baik-baik ayat itu. Catat baik-baik supaya saudara jangan lupa. Karena nanti kalau saya bagikan dalam kitab Ibrani, saya harus cari jalan dulu buat saudara supaya mengerti. Dengan tongkat awal mula dia pergi. Ketika dia mau dibunuh oleh Esau, dia tidak bawa apa-apa. Yang dia bawa adalah tongkat. Perjalanan hidupnya yang dia bawa adalah tongkat. Dia tidak bawa harta kekayaan orang tuanya. Yang dia bawa hanya tongkat. Ayat Alkitab. Kejadian 32 ayat 9-10 berkata dia hanya bawa tongkat. Tetapi ketika dia pulang, ya, dia membawa 2 pasukan yang diberkati. Dia bawa 12 anak satu wanita tidak dihitung. Dina, ya, dia bawa itu semua, lembu, ya, kambing domba, dia bawa kelimpahan, dia pergi tidak bawa apa-apa, dia pulang dengan hidup diberkati. Bagaimana Yakub ini hidup diberkati? Saya mau kasih tahu buat saudara hari ini, bagaimana saudara hidup untuk diberkati Tuhan. Dari lihat, makna tongkat bagi Yakub adalah Yakub mengguratkan perjalanan hidupnya pada tongkatnya. Di situ ia mengukir janji Allah. Di situ dia mengukir kesedihan. Di situ dia mengukir sukacita dan setiap peristiwa. Jadi tongkat itu ibarat buku harian. Catatan hariannya diukir di setiap tongkat. Ketika dia sedih, dia ukir. Ketika dia dikejar-kejar, dia ukir di situ. Tongkat ini berbicara catatan kehidupan Yakub. Saudara, pada akhirnya tongkatnya menjadi saksi juga kesetiaan Allah. Kasih setia Allah seperti halnya tongkat kehidupan kita akan menjadi saksi setianya Allah bagi hidup kita. Tongkat ini berbicara sebuah saksi kehidupan. Saudara, setiap Yakub catat bagaimana dia ditipu Laban, bagaimana dia bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Lea, 7 tahun mendapatkan Rahel, 7 tahun kemudian untuk mendapatkan kambing dan domba. 1 tahun kemudian dia mesti pulang, dia catat semua. Setiap kehidupan gereja Tuhan, kehidupanmu engkau catat. Siapa yang mencatat? Engkau mengerti sebenarnya setiap aspek kehidupannya, manakala saya susah, manakala saya sedih, manakala saya setia, manakala saya taat. Sebenarnya saudara mengerti. Saudara tahu mana itu baik, saudara tahu mana itu salah, saudara tahu mana itu dosa, saudara tahu. Saudara catat di dalam hati saudara. Demikian juga Yakub. Yakub ini kehidupannya amburadul. Tetapi dia dibentuk. Dia diproses sama Tuhan. Tidak ada orang yang menerima janji Tuhan besar tidak diproses. Yakub diproses selama 21 tahun. Dia
diproses di rumah Laban. Ketika dia pulang, dia bawa lembu, kambing, dan domba. Dia bagi dua pasukan. Apa yang dia dapatkan, dia bagikan juga kepada Esau. Saudara lihat, perjalanan Yakub ini, saudara, adalah perjalanan gereja. Dan Alkitab pun mencatat perlu diingatkan arti kesetiaan. Bagi gereja, apa arti kesetiaan, apa arti ketaatan, itu Yakub sudah teruji. Bagaimana dia menang bergulat melawan Allah. Bagaimana kakinya terpelecok. Bagaimana dia mimpi melihat tangga sorgawi. Malaikat turun dan naik. Dia mengalami itu semua. Sendi-sendi kehidupan dia alami semua. Gereja, apa yang kau alami saat ini? Saudara pasti tahu sejak masa kecilmu. Saudara tahu ketika engkau tidak mau membaca firman. Engkau sebenarnya tahu itu. Mengerti mana arti sebuah kesetiaan. Mengerti mana arti korban dan korban bakaran, korban sajian. Ketaatan. Apa kata kesetiaan, apa kata ketaatan. Saudara sebenarnya mengerti. Tetapi saudara lihat. Tolong di dalam Kejadian 48 ayat 3 dan 4. Kejadian 48. Kejadian 48 ayat 3 sampai 4, demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz, di tanah Kanaan, dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak, dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Saudara lihat, perjalanan pasal 32-33 terus sampai di ayat 47-48. Saya tidak menceritakan bagaimana perjalanan Yusuf, karena di Alkitab sudah ada dan saya sudah pernah bagikan. Saya fokusnya kepada Yakubnya ini dan kepada tongkatnya ini. Ya. Kejadian 48 ayat 3 dan 4 dikatakan dari sudut Yakub ini menunjukkan iman yang hebat. Karena sekalipun ia ada dalam pengungsian selama 17 tahun di Mesir, pada waktu masa lembu kering, lembu kurus, masa kelaparan, selama 17 tahun itu dia mengerti, dia paham bagaimana dia dipelihara. Bangsa yang besar ini dipelihara Tuhan. Yakub tetap setia. Sekalipun dikatakan Yusuf sudah mati, betapa sedihnya. Yusuf ini anak satu-satunya, anak yang satu yang pertama, anak yang sulung setelah Benyamin. Ya, bagaimana Yusuf ini dicintai oleh wanita yang dicintainya. Yusuf ini anak sulung dari Rahel. Dia sangat mencintai. Tetapi ketika di Mesir, justru Yusuf yang menolong bangsa yang besar, termasuk Yakub. Perjalanan hidup ini ditulis, dicatat dalam tongkatnya, catatan hariannya. Dia tahu persis bagaimana kehilangan anak, bagaimana anak yang diberkati, dan bagaimana ayat 3 dan 4 ini, ia tetap ingat dan pegang janji Tuhan. Siapa yang tidak sedih kehilangan anak? Tapi Yakub tetap pegang janji Tuhan. Dan dia catat dalam tongkatnya itu. Dari lihat, sekarang yang perlu dipertanyakan adalah mengapa Yakub berbicara kepada Yusuf dan kedua anaknya tentang perjanjian Allah. Ini yang saya mau tanya. Ini yang saya mau jelaskan pagi hari ini. Ketika dia panggil Yusuf dan dia panggil anaknya, kenapa Yakub berbicara kepada anak-anaknya? Kepada cucunya. Baru di ayat 49 dia berbicara
memberikan berkat kepada anak-anaknya yang 12. Tetapi di ayat ini, dia cari dulu anak Yusuf. Saudara pernah kebayang enggak? Kenapa Yakub lebih dulu berbicara kepada anak Yusuf dan memberkati anak Yusuf ini? Efraim dan Manasye. Ini ada suatu rahasia yang besar. Saya bersyukur sama Tuhan buat hikmat pagi hari ini. Ya. Kenapa Yakub berbicara kepada Yusuf dan kedua anaknya tentang perjanjian Allah? Dan dia sedang berbicara sesungguhnya, hai generasi turunan Abraham di akhir zaman. Tuhan sangat punya kepentingan kepada generasi selanjutnya. Kenapa? Mengingatkan anak-anak Tuhan akan tempat yang abadi. Kenapa Allah mengangkat Alkitab ini, ayat Kejadian ini, mengangkat peristiwa daripada Yakub ini? Saudara lihat, tujuan Tuhan adalah untuk mengingatkan anak-anak Tuhan akan tempat yang abadi, yang kekal. Tolong ayat 48, Kejadian 48 ayat 5 dan 6. Ayat 5 mulai. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon, dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang empunya. Tetapi dalam pembagian warisan, nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kenapa? Kita buka ya. Tujuan Yakub adalah untuk menarik anak-anaknya dari kekayaan dan kehormatan Mesir. Ini yang pewahyuan ini sangat luar biasa. Kita tahu Yusuf ini hidup dalam kenyamanan. Kita tahu Yusuf ini menjadi orang kedua. Kalau Yusuf menjadi orang kedua, tentu anak-anaknya pun juga hidup diberkati. Apa yang bapaknya punya, itu pun juga akan miliki anak-anaknya. Saudara lihat, tujuan Yakub adalah untuk menarik anak-anaknya dari kekayaan dan kehormatan Mesir dan mempersatukannya kembali dengan bangsa yang kudus, dari mana ia untuk sementara waktu telah terpisah. Tuhan ingatkan kepada kita semua, ingat tanah airmu. Tanah airmu itu Yerusalem. Yerusalem baru. Yakub ingatkan, sekalipun engkau berkelimpahan di Mesir, sekalipun jabatanmu tinggi, sekalipun anak-anakmu itu diberkati di Mesir, tapi Yakub ingatkan kepada kedua anaknya ini. Kenapa? Karena anak-anak masih muda, biasanya kalau orang semakin tua, semakin terus umur, sepanjang umur, dia mencari yang kekal. Tetapi ketika anak dua ini, kalau hidup dalam kenyamanan, tidak diingatkan, maka dia akan bertahan di Mesir. Tuhan kasih tahu, dua ini pun juga aku punya kuasa. Tuhan sudah memerintahkan. Tuhan punya kepentingan kepada dua anak ini juga masuk dalam bagian. Supaya mereka pulang ke tanah Kanaan. Diingatkan itu mereka. Lalu, saudara lihat, tinggalkan kekayaan dan kehormatan Mesir. Kapanpun setan berusaha menjerat kita dengan daya tarik duniawi, Mesir artinya dunia ini. Mesir artinya hidup di dalam dunia ini.
Saudara diberkati di dunia ini, puji Tuhan. Saudara punya kedudukan, punya jabatan, punya kelimpahan di bumi ini, di Mesir ini, di bumi ini. Puji Tuhan. Tetapi engkau bukan warga negara bumi ini. Alkitab berkata bahwa setan akan berusaha menjerat kita. Firaun akan menjerat dia supaya jangan mereka keluar dari Mesir. Biarkan mereka bertahan di Mesir. Jangan mereka mencari Allahnya, Allah Israel. Jangan mereka mencari. Biarkan mereka diberkati di Mesir. Biarkan mereka diberkati di bumi. Tidak usah pikir tentang sorga. Saudara lihat, setan akan berusaha menarik. Dan biarlah kita mengingat untuk tujuan apa yang kita dipanggil. Dan harta hidup kekal yang tak ternilai jauh lebih penting. Matius 6 ayat 19 ayat 20. Matius 6 ayat 19 sampai 20, demikian bunyi firman Tuhan, hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Dan lihat, kumpulkan hartamu di sorga. Di Mesir, ibarat dunia ini. Saudara lihat, kesetiaanmu, ketaatanmu. Manakala kesetiaan Tuhan, manakala ketaatanmu tuh, lakukan dengan segenap hati sama seperti Yakub ini. Dia ingatkan kepada Yusuf dan anak-anaknya. Dia ingatkan kepada Manasye dan Efraim. Tanahmu, engkau diberkati di Kanaan, bukan di Mesir. Dan saudara, Alkitab ini mengingatkan kita. Supaya apa? Mari kau lakukan apa bagianmu untuk mengumpulkan harta di surga. Bukan berarti saudara tidak bekerja, bukan berarti saudara tidak berusaha, bukan berarti saudara tidak boleh punya ini dan punya itu, bukan artinya begitu. Saudara boleh. Tetapi fokusnya Yakub ini adalah dia ingatkan kepada Yusuf, Efraim, Manasye akhir zaman. Ayo kumpulkan. Ayo tanah perjanjianmu itu. Berkat susu dan madu di Kanaan. Yerusalem. Berkat kita gereja Tuhan. Di mana? Yerusalem baru. Kumpulkan itu di situ. Dan itu tidak dimakan ngengat. Saudara, Kejadian 48 ayat 7 bilang begini. Kejadian 48 ayat Kejadian 48 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Kalau aku pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan, ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana, di sisi jalan Efrata, yaitu Bethlehem. Saudara lihat, Yakub ini ngomong sama Yusuf, ingat ibumu. Ibumu itu waktu mati, meninggal. Aku tanamnya di mana? Di Kanaan. Kalau kita lihat Kejadian 49, ya, kalau kita lihat Kejadian 49 pun juga dikatakan bahwa Abraham, Ishak, ya, baik Abraham maupun Sarah, Ishak atau Ribka, ya, suami istri, bahkan Lea, Rahel, aku pun nanti kalau mati bawa aku ke sana. Alkitab mencatat Yakub berbicara tentang Rahel supaya ingatan Yusuf kepada Rahel
bisa menjadi pendorong bagi Yusuf supaya apa? Karena Rahel mau meninggalkan tanah airnya dan mengikuti Yakub dan perjanjian Allah sampai ia mati. Maka diharapkan bahwa Yusuf pun mau menirunya. Makanya dalam Kejadian 50, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, ingat, bersumpahlah kamu, kalau aku mati, bawa aku sampai ke Kanaan, jangan kubur di Mesir. Apa maknanya bagi kita? Kenapa Tuhan angkat cerita ini? Kenapa? Saudara boleh hidup dengan nyaman di dunia ini. Gambaran Mesir ini. Tapi saudara harus ingat, kesetiaan dan ketaatan itu engkau ukir dalam hidupmu. Supaya apa? Darah dan daging dikubur di Mesir. Darah dan daging dikubur di dunia ini. Tetapi rohmu bersama-sama Tuhan di Yerusalem baru. Itu tujuan hidup. Maka ketika kau melakukan kesetiaan dan ketaatan, kau pikir Yerusalem baru. Dan ayat ini pun berkata begini. Dalam Ibrani 11 ayat 21, kata kepala tongkat itu mate, artinya Ibrani 11 ayat 21. Tolong lihat. Ya, ini dalam Alkitab yang terbuka. Dalam terjemahan barunya. Ibrani 11 ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Memang ada perbedaan antara mate dengan antara mate dengan di dalam Kejadian 31. Kejadian 49 ayat 31 kalau tidak salah itu. Memang ada perdebatan di situ. Yang satu bersandar di kepala tempat tidur. Tetapi saya senang membagikan saudara dalam kitab Ibrani 11:21 ini, Yakub itu ketika dia berusaha menjelang matinya, dia masih pegang tongkatnya. Dikatakan dia pegang kepala tongkat. Di dalam Alkitab yang terbuka, oleh iman Yakub menjelang kematiannya, memberkati anak-anak Yusuf, ia menyembah kepada Allah dengan bersandar pada kepala tongkatnya. Terlihat, sampai matinya pun Yakub pegang tongkatnya. Sampai menjelang kematiannya, dia tetap setia. Dia tetap taat. Dia masih menyembah Allah. Saudara, apakah kesetiaanmu, ketaatanmu, engkau bawa sampai mati? Pegang Yesus sampai engkau mati. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tuhan angkat cerita ini supaya apa? Gereja Tuhan tetaplah setia. Sekalipun COVID ini terus menyerang, dunia sedang dilanda wabah penyakit, tetap setia. Tongkat ini, perjalanan hidup Yakub, Ibrani mencatat, sekalipun dia menjelang kematiannya, dia panggil dua anak-anaknya. Dia berjuang. Kalau ayat 48 dikatakan di situ, ayat pertama, mata Yakub rabun dan dia sakit. Dia masih berdiri, dia bersandar di kepala tongkat itu. Dia tidak pernah lepaskan catatan hidupnya. Tapi saya mau katakan, jangan karena Mesir, jangan karena keadaan dunia, kenyamanan dunia, jabatan, kelimpahan,
engkau tinggalkan Tuhan. Dan diingatkan kepada dua generasi. Aku tahu kenyamanan anak-anakmu. Tapi aku ingatkan Yusuf, pulang ke Kanaan. Aku bawa anak-anakmu, tidak ada satupun yang tertinggal di Mesir. Tidak ada satupun gereja Tuhan yang tidak diangkat. Tidak ada satupun gereja Tuhan sekalipun engkau diberkati di bumi, engkau dibawa pulang ke Yerusalem. Engkau dibawa pulang. Ingat baik-baik kesetiaan dan ketaatan. Betapa pentingnya peristiwa ini Tuhan angkat. Dia tidak mau. Di dalam 2 Petrus dikatakan, kalau dia masih menunda-nunda kedatangannya, bukan dia lupa, tetapi dia memberi kesempatan supaya tidak ada satupun yang binasa, supaya mereka kembali bertobat. Pikirkan kerajaan Allah, kerajaan sorga yang kekal, pikirkan itu. Memang sekarang kita masih menginjak kaki kita di bumi. Tetapi Yakub melihat ke depan. Dia sebelum berbicara, dia lihat ke depan, dia belum melihat bagaimana berkat susu dan madu, bagaimana Israel jasmani yang sekarang, bagaimana negara Israel, dia belum tahu, tetapi dia lihat ke depan. Dia berbicara, ingat baik-baik. Yehuda, tongkat kerajaan tidak pernah beranjak daripadamu. Yehuda, keturunan Yehuda adalah satu raja di atas segala raja yang menjadi juru selamat. Ke depan dia sudah tahu. Sebelum dia mati dia ingatkan kepada kita semua. Hai anak-anak Tuhan, kalau aku mati nanti, Abraham, Ishak, Yakub, ya, Rahel, Lea, Ribka, itu semua dikuburkan. Bahkan di Kejadian 50 ketika Yusuf itu tulang-tulangnya itu dibawa sampai ke Kanaan, tidak dibiarkan, tidak boleh satupun dari anak-anak perjanjian, kita anak-anak perjanjian yang setia dan taat, tidak ada satupun yang akan tertinggal di bumi ini, tidak ada satupun. Jadi firman Tuhan mengatakan begini. Kejadian 49, 31, 33, di situ berbicara kematian orang yang setia dan taat. Tolong ayat 33-nya aja. Ayat 33-nya saja. Kejadian 49 ayat 33, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. 31, 32 itu dia berkata kepada anak-anaknya. Kalau aku mati, Abraham, Ishak dan Yakub dan Rahel dan Lea, semua Ribka dikuburkan di situ. Begitu pesan terakhir, dia atur kakinya. Dia selonjor di tempat tidur. Langsung dia meninggal. Orang yang setia, orang yang taat, matinya enak. Dia tahu hari kematiannya. Setelah dia berbicara, setelah dia memberikan istilahnya kalau zaman sekarang wejangan wangsit atau kata-kata terakhir biasanya kalau orang yang sudah meninggal. Dia tahu hari kematiannya. Ya. Orang yang setia dan taat. Dia atur, Yakub ini setia dan taat. Begitu dia atur di pembaringan, ditariklah napasnya dan dia meninggal. Semasih muda dia bayar harga. Dia mau dibentuk, dia mau diproses. Makanya kalau orang yang bayar harga, pulangnya itu indah. Bapak pulang jemput dia sebagai anak. Maka Alkitab berkata dalam kitab Matius, Markus, ya, bahkan dikatakan di kitab Wahyu, dia datang seperti pencuri. Tidak bagi orang setia dan taat.
Bapak datang menjemput anak-anaknya. Kalau orang yang tidak siap, yang masih mau nyaman di Mesir, maka Alkitab berkata, dia datang seperti mencuri. Saya lihat Yakub cara matinya. Ketika dia sudah berbicara, dia duduk, dia terbaring di pembaringan, lalu dia tarik napasnya dan meninggal. Saudara, belajar engkau setia, belajar engkau taat. Dan Yakub ini meninggalnya tidak menyusahkan anak-anaknya. Justru dia memberkati anak-anaknya. 12 anaknya, cucunya diberkati. Dan dia tidak merepotkan. Saudara, saudara rindu. Berbicara ini suatu kelak, segala jeripayamu, engkau tidak akan mengerti. Tiba-tiba sangkakala ini berbunyi, dan engkau dipanggil. Yang tertinggal nanti cari, mana papa, mana mama, mana anak-anak, mana suamiku, mana istriku. Tidak ada satupun yang disusahkan dalam hal itu. Karena saudara akan dibawa pulang. Kan enak kan? Tuhan akan bawa saudara pulang. Tanpa orang lain tahu. Maka kita hari-hari ini kita sedang menunggu kedatangan Tuhan kedua kali. Kita menunggu dia menjemput gerejanya. Belajarlah setia. Amin. Belajar engkau taat. Dari lihat. Allah mengangkat kisah Yakub supaya kita sadar bahwa kita bukan warga bumi. Tapi warga kerajaan Yerusalem baru. Lebih indah Yerusalem. Saya ingin bagikan dalam Yerusalem ini. Tolong langsung di ayatnya saja. Wahyu 20 ayat 11-15. Saudara lihat, kita baca ke depan. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah Mesir, lenyaplah bumi. Kenapa Tuhan berbicara angkat peristiwa Yakub ini? Yusuf, Efraim, Manasye, jangan tinggal di Mesir. Ayo pulang ke Kanaan. Jemaat Tuhan, jangan tinggal di bumi. Bumi ini akan hilang. Segala isinya akan hilang semua. Ayo kita pulang ke Yerusalem. Kalau engkau mau pulang, ayo setia. Ayo taat. Dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Ini yang saya maksudkan. Catatan harianmu dibukakan juga oleh Tuhan. Yakub mencatat dalam tongkatnya. Saudara mencatat kehidupan hari-hari saudara. Mana benar, mana tidak benar. Mana setia, mana tidak setia. Mana taat dan mana tidak taat. Dan Allah pun juga mencatat setiap hari. Kitab kehidupan itu tongkat yang dicatat oleh Yakub itu. Dan Allah juga punya kitab itu. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Kalau Yakub sedih, Yakub ditipu, mungkin Yakub pernah menipu, dia mau dipulihkan. Alkitab ini mencatat, setiap 13 naik, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya yang dicatat dalam kitab Tuhan. Tongkat kehidupan.
Dan Yakub setia dengan tongkat itu. Dan dia menyelesaikan hidupnya dengan baik. Sampai di pembaringan, ketika napasnya mau terakhir, masih juga dia melayani anak-anaknya. Masih juga dia memberkati anak-anaknya sampai napasnya. Tuhan rindu seperti itu bagi gereja Tuhan. Tuhan rindu supaya kita tetap setia. Jangan undur dengan kesetiaan ini. Ibadah, baca firman, berdoa, melayani, tunduk kepada orang tua, menghargai orang tua, mengasihi anak-anak. Dan semua itu akan dicatat. Tetapi kalau catatannya seperti Esau, catatannya di dalam kehidupannya meninggalkan kasih mula-mula, meninggalkan Tuhan. Abraham kenapa tidak suka sama Esau? Alkitab mencatat, karena dia tahu dia kasih wejangan kepada Yakub, tidak boleh nanti orang Kanan, tidak boleh kamu menikah dengan orang-orang ini, tidak boleh ini. Justru ketika dia dengar, oh rupanya Ishak ini sakit hati, kalau saya melakukan yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dia. Dan ayat ini berkata, justru Esau hari itu juga dia cari orang yang tidak disukai oleh bapaknya. Dia balas dengan cara begitu. Dan lihat, apa yang kita lakukan dalam catatan kehidupan, maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya, tertulis di dalam tongkat kehidupan, di dalam kitab kehidupan itu, dia akan dilemparkan dalam lautan api. Kesetiaan dan ketaatan Yakub menyelesaikan dengan baik. Dan gereja Tuhan, tolong ayat selanjutnya lagi. 21 pasal 21. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Baik laut, baik bumi, langit tidak ada lagi ditemukan. Bukan berarti kalau begitu kita nggak usah cari tanah. Bukan begitu. Nggak usah cari rumah. Bukan begitu. Yakub ngomong, Efraim, Manase, engkau diberkati, tapi jangan lupa Kanaan. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. 4. Dan ia akan menghapus segala air mata. Kalau kesetiaan saudara mengganggu peri kehidupan saudara, ada sedih, sakit hati, kecewa, saudara dipulihkan, saudara merasa dibuat tidak adil, saudara merasakan bagaimana difitnah, dilukai orang, dan air matamu itu terus mengalir sampai habis. Tuhan bilang begini, dia akan hapuskan air matamu. Dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis, duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah. Karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Tuliskanlah. Kata tuliskan ini adalah, ayo lihat dan perhatikanlah. Lihat dan perhatikanlah. Semua apa yang diceritakan ini adalah benar. Firman-Nya lagi berkata kepadaku, semuanya telah terjadi.
Aku adalah Alfa dan Omega. Aku yang pertama kali ngomong di Kejadian 32. Bagaimana peristiwa Yakub. Dan aku pun juga yang ngomong, yang Omega yang terakhir hari ini juga. Apa yang aku ngomong dalam kitab Kejadian dengan apa yang aku ngomong di tahun 2021 itu sama. Berlaku. Orang yang haus akan kuberi minum, dan dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, barang siapa menjalankan kesetiaan dan ketaatan. Mungkin saudara belum, Pak, ketaatan itu yang bagaimana sih? Mana sih yang kesetiaan itu? Kalau saudara lihat, Yakub diberkati, dia memberkati saudara-saudaranya. Alkitab berkata kemarin dalam kitab Ibrani ayat 11 pasal 10. Ketika engkau melayani orang-orang seiman, dan Tuhan bilang apa? Aku tidak akan lupa memberkatimu. Ketaatan itu sepertinya ada yang terhilang dalam hidupmu. Tapi kalau engkau lakukan itu, berbahagialah. Maka engkau dikatakan orang-orang yang menang. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang penakut, orang yang tidak percaya. Ya, bisa dicarikan terjemahan lain. AYT kalau tidak salah. Ya, ayat 8 ini Alkitab yang terbuka maknanya berbeda. Ya. Alkitab yang terbuka di dalam kitab Wahyu. Ya, bolehkah salah satu membacanya? Ayat 8. Akan tetapi, terus kalau di dalam Alkitab yang lain disebutkannya pendusta itu orang yang tidak jujur. Yang bohong, yang tidak jujur. Maka ketaatan yang tidak jujur, saudara lihat. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sunat, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, semua pendusta yang tidak jujur, maksudnya juga di sini. Saudara tidak jujur dalam ketaatan saudara. Mereka akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Maka 9, datanglah seorang dari ketujuh malaikat memegang 7 cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka. Terakhir itu lalu ia berkata kepada katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Jadi saudara sedang dipersiapkan. Ketika saudara menggoret kisah hidup saudara, agenda harian saudara, kesetiaan ketaatan saudara, maka firman Tuhan berkata, ya ayat 9-nya belum, ya pengantin perempuan ini akan dipercantik. Tidak ada seorang pengantin itu pakaian seadanya. Dipercantik, make up kah, mungkin semua dipercantik. Bahkan sebelum kemarin waktu ada pernikahan, mesti dikasih pengajaran dulu. Minta pengampunan, minta terus pelepasan, mau memahami satu sama lain. Dipercantik, bukan tubuhnya saja, tapi hatinya. Karena Tuhan tidak mau, Alkitab mencatat, tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Dan Alkitab mencatat 10. Lalu dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Jadi peristiwa Yakub ini diangkat. Bawa pulang aku ke Kanaan.
Di sana tempat janji Tuhan. Tetapi Yerusalem kita adalah Yerusalem rohani. Kota yang kudus, yang sudah akan diberikan kepada kita. Yang sudah nampak dalam kita. Ayo, generasi Tuhan akhir zaman. Ayo kita pulang ke sana. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Dan cahayanya sama seperti yang paling indah bagian permata yaspis. Jernih seperti kristal. 12 coba lihat. Temboknya besar lagi, tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. 12 anak Yakub dicatat di sorga. Dia bagaimana kesetiaan, bagaimana dia ketatannya diperhitungkan di sorga. Kalau saudara setia dan taat diperhitungkan di sorga. Waduh, ayat ini luar biasa sekali. 13. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang. Di sebelah utara 3 pintu gerbang. Di sebelah selatan 3 pintu gerbang. Dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu ya mempunyai 12 batu dasar dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba. Jadi 12 rasul itu dicatat. Mereka semua mati syahid. Mereka semua setia melayani Tuhan kecuali Yudas. Diganti sama Matias. Dan nama mereka dicatat. Orang yang setia melayani Tuhan. Orang yang setia mencari Tuhan. Orang yang setia melakukan kehendak Tuhan. Dan orang yang taat. Mereka 24 tua-tua ini dicatat di sorga. Dijadikan tulisan namanya pintu-pintu gerbang. Saudara lihat. Ini tempat kita. Tempatmu bukan di bumi. Bukan di Mesir. Ini yang diingatkan Yakub kepada anak-anaknya. Kepada 2 cucunya. Dan Tuhan ingatkan dari suku Yehuda melalui Yesus ingatkan kita. Ayo, tempatmu itu di situ. Tolong naikkan sedikit. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur. Jadi ada tongkat pengukur. Dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbang dan temboknya. Saudara lihat ada tongkat pengukur. Jadi tidak serta-merta saya percaya langsung selamat masuk surga. Aduh, itu pengajaran kadang-kadang saya kemarin waktu sama teman saya bilang. Sekali selamat tetap selamat, saya hormati, saya hargai. Tapi kalau kita lihat 5 wanita bijak, 5 wanita bodoh, sama-sama ngerti firman. Sama-sama punya pelita. Tapi 5 tidak punya minyak. Dan ditutup. Ada orang kaya, orang miskin, Lazarus. Sama-sama berkata Bapak Abraham. Itu sama-sama anak Tuhan. Tapi sepanjang hidupnya bagaimana? Sorga punya tongkat pengukur. 16. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebar dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Manusia malaikat juga punya diukur. Malaikat jatuh dibuang. Malaikat juga masuk di dalam perapian. Manusia juga kalau buat kesalahan juga. Ada tidak bisa serta-merta. Saudara bawa dosa ke surga tidak bisa. Malaikat jatuh dalam dosa dibuang. Manusia jatuh mesti punya ada kasih karunia, ada dapat pengampunan. Tetapi kalau tidak menggunakan pengampunan, kasih kemurahan Tuhan. Makanya ayat itu berkata akan dilempar ke dalam perapian.
yang abadi. Ini yang diingatkan Yakub. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Aduh saudara, semua terbuat jalannya emas. Saudara, di sini jalannya aspal, ada lobang-lobang, ada bataku, temboknya dari tembok bataku. Di sana tidak. Maka berjuanglah, pertahankan kesetiaan dan ketaatan untuk engkau peroleh Yerusalem itu. Di sana lebih enak. Di sini dimakan nyengat. Kumpulkan hartamu di sorga. Di sini hilang semuanya. Hayu. Tidak ada orang jerih payah dengan sia-sia. Dan dikatakan di sini, dari batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu jamrud. Ini mahal-mahal yang ada di bumi. Dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan ya dikatakan ya, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah ya, dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Aduh sekarang, itu tempatmu. Itu tanah air kita. Masakah kau tidak rindu keluargamu masuk sana? Anak-anakmu, suamimu, istrimu, apa tidak rindu ke sana? Apa yang kau kejar di bumi ini? Bukan berarti kita diam tidak mau bekerja, bukan. Engkau tetap kerjakan, engkau hidup diberkati di Mesir. Tetapi jangan lupa Yerusalem baru. Kerjakan itu. Jauh lebih indah yang ada di bumi ini. Dan aku tidak melihat bait suci dalamnya. Sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu ada lampunya. Gak ada matahari, gak ada bulan lagi. Gak ada bintang-bintang lagi. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Inilah yang saudara bawa kepada dia. Selama masih hidup, bawa dalam dia. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, kesetiaan kita bawa dalam tangan itu. Bawa itu. 27 tolong dinaikkan. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Orang yang melakukan kekejian, dosa atau dusta-dusta di sini maksudnya orang yang tidak jujur. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Setiap langkahmu dicatat. Kau maki orang, dicatat. Engkau bohongi orang, dicatat. Engkau buat dosa A, B, C, D, dicatat. Kau main gitar, engkau main piano, kau main drum, dicatat. Kesetiaanmu dicatat. Apa yang kau lakukan, kau akan terima nanti di tempat yang Yerusalem baru, yang indah itu. Saudara, terima kasih buat firman ini. COVID ini sedang membuat kita ini putus asa.
COVID ini membuat kita seperti orang kehilangan pengharapan. Berbagai macam cara. Tapi Tuhan bilang, jangan engkau menjadi penakut. Aku akan membedakan tahun ini. Mana yang ada minyak dan anggur, aku tidak akan sentuh. Tidak ada satupun yang akan menyentuhnya. Makanya saya mau bilang, kenapa saya minta nama-nama. Saya catat, kita akan adakan doa. Kalau kemarin ibunya bilang doa setiap hari, doa kebiasaan. Tapi kita melakukan doa yang lebih lagi. Supaya apa? Ketika kita di Mesir ini diberkati, di dunia diberkati. Tapi saya rindu, jiwa-jiwa itu dipulihkan. Jiwa-jiwa itu mengalami Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Supaya apa? Ayo, saya rindu semua. Ayo kita pulang ke Yerusalem baru. Itu tempat kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Persiapkan diri kita akan perjamuan kudus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, Meskipun tak kulihat mahkota curinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Kenalah Rabayas. Ku Yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Kenalah Rabayas. Bapa, pulihkan kami Bapa. Dalam ibadah pertama ini Tuhan, Hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Mereka harus mengingat bahwa tempat mereka adalah bersama-sama dengan-Mu Bapa. Bersama-sama dengan-Mu ya Yesus Tuhan. Kalau hari ini kami melakukan banyak kesalahan, Bapa kuduskan, ampuni kami. Dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan akan menyucikan dan menguduskan kami. Di tangan hamba-Mu, di tangan jemaat-Mu ada roti dan anggur. Mari Tuhan,
Kuduskan roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah-Mu, supaya ketika kami makan dan minum, benar-benar ada pemeliharaan, benar-benar ada anugerah yang diberikan bagi kami. Dan hidup kami disucikan dan dikuduskan, disembuhkan dan dipulihkan dengan darah-Mu. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Ku yakin Bapa, saudara catat dalam pribadi saudara. Minta pemulihan, minta pengampunan, minta pengudusan. Dia hidup dalamku, Yesus Juru Selamatku. Ku yakin, Haleluya. menebus Kinalah rabaya sakat akal. Kinalah rabaya sakat akal. berkuasa, ku jadi miliknya. Haleluya, Yesus. Hidup dalamku, Yesus Juru Selamatku. Angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus di tangan kananmu. Engkau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tinggi-tinggi darah Kristus di tangan kananmu. Kinalah rabaya sakat akalara. Kuduskan kami Tuhan, tahirkan kami. Dan ampuni kesalahan dan dosa kami. Dengan darah Kristus hari ini juga kami diampuni dan disembuhkan. Dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Mari kita minum dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Mari silakan duduk saudara. Kita datang untuk menyembah Dia. Kinala rabaya sakata kala rabaya sakata. Kinala rabaya sakata kala. Kinala rabaya sakata kala. Kinala rabaya sakata kala rabaya. Kami rindu akan-Mu Tuhan. Kami rindu akan-Mu ya Bapa. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami dikuduskan. Kami rindu Bapa, penuhi kami Tuhan. Bapa, pulihkan. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan gereja-Mu. Layakkan kami Tuhan. Kinalah rabaya sakat akal rabaya saya. Kinalah rabaya sakat akal rabaya sakat. Kinalah rabaya sakat.
Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih atas Yerusalem baru yang Kau berikan bagi kami. Terpujilah, terpujilah Tuhan. Terpujilah Bapa. Kita larabaya sama sakala rabaya larabaya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah. Kami diberkati Tuhan siang hari ini apa oleh kebenaran firman-Mu. Yang diberkati Tuhan katakan haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. How great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. And all will sing, how great, how great. And all will sing, how great, how great is our God. Akhir daripada ibadah ini semua campur tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas janji-Mu Tuhan. Terima kasih atas semuanya kebaikan-kebaikan-Mu. Selama kami ada di dunia ini, Engkau akan pasti membawa kami pulang ke tempat kami Tuhan yang abadi itu Bapa. Terima kasih buat jemaat-Mu yang datang pada hari ini. Mereka sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu dan mereka akan mempertahankan kesetiaan mereka. Mereka akan mempertahankan ketaatan mereka karena mereka percaya bahwa apa yang mereka lakukan tempat tersedia di surga. Tidak akan pernah sia-sia apa yang kami lakukan selama kami hidup di bumi ini. Semua kami bawa untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Terpujilah Engkau Raja kami yang agung. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Terpujilah Engkau Roh Kudus. Angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat daripada Bapa sorgawi. Diberkatilah keluarga-Mu. Diberkatilah anak-anak-Mu. Diberkatilah pendidikan-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu. Diberkatilah ladang-ladang-Mu. Apa yang Engkau kerjakan lewat tangan-Mu akan selalu dibuat berhasil. Setiap kaki-Mu melangkah akan selalu dituntun oleh Tuhan. Sehingga penuhlah sukacita-Mu. Engkau diberkati di bumi dan Engkau pun juga diberkati di sorga. Nama-Mu tercatat di sorga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus
yaitu dalam nama Tuhan Yesus kita yang diberkati, katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.